karena warga sekitar sama security sekitar katanya ketakutan. Bau bakaran? Iya. Iya. Karena is miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di nggak bisa, gagal, nggak bisa diajak acting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putri Alfian. Tadi gue baru aja mau ngumpet di belakang Uli, terus tiba-tiba nongol tapi nggak jadi karena Uli opening aja. Kayak ketemu dia, deg-degan. Nah, kita ada di sebuah desa nih. Desa tuh. Ada puun-puun cingkong, ada puun pisang. terus coba dengerin suara jangkrik. Lu berasa di rumah jadinya. Betul. Nah, hari ini kita sebenarnya kenapa bisa sampai di lokasi ini? Oke. Jadi kita dapat informasi dari sahabat Putri Alfian juga bahwa ada lokasi gitu kan. Terus kita coba datengin. Rumornya yang beredar di sini tuh warga sekitar sering melihat penampakan perempuan, terus sering dengar suara jeritan perempuan juga, jeritan, rintihan gitu. Pokoknya intinya Jadi kayak kesakitan lah ya, kayak si perempuan merintih gitu. Nah, yang bikin menarik adalah sosok perempuannya ini. Oh, jadi sebelumnya gue sama Uwi dan tim mau ngucapin terima kasih ke sahabat Putri Alfian, udah baik banget, banyak komennya alhamdulillah positif. Supportnya juga luar biasa. Sama gue mau ingetin satu hal, insya Allah di awal bulan April ya, di awal bulan April Putri Alfian akan ngebuka PO untuk kaos yang baru. Jadi gue mau ingetin buat sahabat Putri Alfian jangan sampai ketinggalan karena kita cuma buka open PO sedikit, nggak banyak. Jadi sebelum kehabisan nanti gue infoin untuk order, size dan lain-lainnya. Oke? Nah tadi udah dijelasin nih sama Mbak Uwi. Oh, nyai. Gue kalau di ekspor panggilnya nyai. Kalau lagi masak panggilnya nyak. Nah, udah dijelasin sama Nyai Uwi, kita dikasih tahu sama sahabat Putri Alfian sebuah lokasi, tapi kita nggak boleh menyebutkan di mana letaknya. Kenapa bisa sampai diinformasikan? Karena warga sekitar sama security sekitar katanya ketakutan. Resah lah ya, maksudnya resah dan gelisah. Copyright. Ya, jadi sosok perempuan ini yang nggak pernah melihat entah tua, muda, kecil atau apapun sangat meresahkan karena seringkali menampakkan wujud. Jadi warga sekitar ketakutan lah. Nah, di sini gue sama Uwi bersama tim mau mencoba kali aja si perempuan ini mau berinteraksi sama gue, sama Uwi. Semoga dia mau ketemu sama Uwi. Cerita kali mau curhat. Sama dia belum ketemu teman curhat. Kalau gue belum ketemu teman hidup. Sama. Nah, tanpa lama-lama gue mau langsung ngajak sahabat Putri Alfian buat explore ke dalam. Tapi di sini gue nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Alfian bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian bersama Uwi hanya mencoba menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibatnya. Jadi kalau gitu kita kemon. Let's go. Padahal gue takut cuy. Assalamualaikum. Hati-hati nih. Saya. Kalau dilihat
Dari bangunannya, ini kayaknya rumah setengah jadi sih. Soalnya ini lantainya belum kepasang ya. Enggak nih kayaknya udah pernah dipasang cuma dicongkel kayaknya nih. Dicopotin sih, ini bekas yang gitu loh, kayak ya bekas lantainya tuh. Gimana? Tapi menurut gue ini rumahnya unik ya, maksudnya Apa? dia nggak terlalu besar, tapi tingginya ke atas gitu, nggak yang lebar banget itu enggak. Belum rasain apa? Gue dari tadi dengar suara teriakan ya, terus kayak suara Mungkin dia ngefans sama Umi. soalnya nggak ada. Kalau dilihat dari ini nih, tembok. Aduh, kepala gue puyeng. Sama kok sesak nafas. Ini tuh udah lama banget sih di sini. Assalamualaikum. Di lantai tunggu ini. Nih ya, gue ngeliat jadi ada cewek, memang bener dia perempuan. Jadi misalnya ini perempuan gitu ya, dia diri, cuma dia ngeliatnya tuh gini, nyamping. Kayak enggak, maksudnya kayak enggak gini Enggak, gitu. kalau informasi dari warga gimana? Pokoknya si cewek itu sering lewat, Kayak berdiri gitu kan. kayak berdiri, terus suara teriak, suara rintihan. Cuma kayaknya kita bahaya deh di atas sini. Tapi gue nggak tahu kenapa ya daerah sini tuh Masih mistis ya, maksudnya? nggak tahu masih banyak yang main gitu. Iya. Namanya juga pedesaan. Oh ini ya, Oh, sosoknya. jahil gitu. Bu bakaran? Nyium? Iya. Oh, film. Padahal dari rumah kamu. Ini itu ujung, lokasi yang sangat ujung, nggak ada rumah lain atau penghuni lain di dekat lokasi kita tag saat ini. Makin jantar. Logikanya kalau warga pun ngapain juga di sini ya? Ini udah mau pagi. Gue ngeliat ada anak remaja kayaknya deh. Anak remaja perempuan yang kayak gantung diri. Cuma gue belum dapat kepastian kenapa dia ngelakuin hal itu. Tapi anak ini tuh remaja usia SMP lah ya. Terlalu kecil, maksudnya? Bener. Kalau dia sampai bunuh diri, terlalu kecil. Udah gitu, masalahnya apa gitu kan? Kayak Sampai dia bisa bunuh diri gitu. nggak jauh dari sini tuh perkampungannya, Iya, yang ada gang-gang kecilnya. iya ada gang kecil. Jadi kayak jalan setapak Setapak. gitu, iya. Masih tanah semua. Kayaknya daerah-daerah situ deh. Iya, tanah merah, tau nggak lo yang kalau hujan becek? Kayak masih daerah-daerah situ deh anaknya. Memang bukan sosok yang dulunya tinggal di rumah ini, di rumah terbengkalai ini bukan. Jadi Tapi dia mungkin singgah di tempat ini. Tapi memang kejadian pada saat dia gantung diri itu nggak jauh rumahnya, karena kalau posisi kita dari sini, nih ya, dari kita berdiri, berarti perkampungannya arah sana. Benar, benar.
Cuma kayaknya sih ini anak tekanan deh. Tekanan dalam keluarga? No, bukan. Bentar. Itu dia ada di belakang kita. Lagi ngeliatin kita ya? Iya, cuma yang gue bingung tuh, yang gue bilang tadi lo ngeliatinnya tuh kayak Sinis. Tapi mukanya sinis gitu gak sih? kalau gue kan posisinya bisa ngelihat mukanya ya. Iya. Pas gue tengok ke mukanya gitu dia senyum. Senyum gitu. Tapi kalau emang pada saat dia kayak nyamping gini, ya sekilas kayak sinis gitu. Yang paling betul. Panas banget lagi tiba-tiba. Tadi sih di atas dingin banget. Tapi dia udah coba mau komunikasi. Ini udah agak ngedeket nih. Yang gue bilang tadi dia ada di belakang kita, cuma belum mencoba mau berkomunikasi. Cuma gue baru kayak biasa, gue baru dikasih gambarannya di dulu. Iya. Gimana? Coba. Tapi lebih kayak gitu kan. Yang lagi di ini. Tuh ini tadi di sebelah sini. Yang tadi udah di situ bawah. Ini sekarang di sini. Kita baru aja merasakan perubahan Cuaca. Lighting juga mati sendiri tadi. Tadi yang ngap banget. Sekarang tiba-tiba dingin. Pada ngerasain nggak? Ya. Masya Allah. Ini udah mau gimana? Bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu lihat ya? Kenapa kamu malu? Kamu malu? Kamu dengan siapa? Kamu siapa? Bisa jawab aku? Bisa, kamu bisa ke depan sini. Nih, ikutin aku. Bisa? Kamu gak mau diliatin? Kok kamu ikutin aku? Kamu jawab apa aja ya? Kamu jawab. Aku tanya, kamu jawab. Kamu aja yang jawab. Kamu siapa? Kamu siapa? Coba jawab yang benar. Nah, itu langsung yang cantik. Coba. Kenapa malu? Enggak. Ya udah, kalau nggak malu, boleh liatin ke kita ya. Nama kamu siapa? Coba. Iis. Umur kamu berapa? Umur kamu 14 tahun. Kenapa kamu malu? Gak apa-apa, gak usah malu ya. Gak usah takut ya sama kita ya. Ya.
Kamu miskin. Coba sekarang aku mau tanya. Umur kamu? Umur kamu 14 tahun. Oke. Kalau tadi Kak Putri bilang ke aku, kamu bunuh diri, benar? Kamu lihat siapa? Ada apa di situ? Nih, aku merinding. Siapa? Kamu lihat siapa? Ada apa di situ? Oke. Kenapa kamu bisa bunuh diri? Jawab aku ya. Kenapa kamu bisa bunuh diri? Padahal umur kamu masih 14 tahun. Perjalanan kamu masih panjang. Kamu anak perempuan. Kenapa? Kamu jawab aku. Coba jawab yang benar ya, cantik. Iis, jawab aku ya. Kenapa kamu bisa bunuh diri? Iis nggak punya teman? Kenapa emang Iis nggak punya teman? Kenapa? Kata Umi, karena Iis miskin. Itu penyebabnya jadi Iis bunuh diri. Iis karena nggak punya teman, karena Iis miskin, terus Iis bunuh diri. Dikatain apa? Iis dikatain sama siapa? Teman-teman. Teman-teman di mana? Di rumah, di sekolah, semua. Katanya Abah Iis enggak. Oh, Abah Iis pekerjaannya gali kubur. Emang kenapa? Kan nggak apa-apa. Harusnya Iis nggak usah malu. Harusnya Iis bangga. Bangga? Kalau Iis bangga sama bapak, kalau Iis nggak malu, kenapa Iis bisa bunuh diri? Perjalanan Iis kan masih panjang. Umur Iis baru 14 tahun. Masih bisa sekolah, masih bisa senengin bapak sama ibu. Coba cerita ke aku. Iis dikata-katain sama teman-teman. Anak tukang gali kubur. Iya benar, nggak apa-apa, itu kan pekerjaan halal. Kenapa ini sedih? Coba cerita. Aku pengen tahu kenapa Iis bunuh diri sih. Di mana Iis bunuh diri? Di rumah. Dengan cara apa? Rumah Iis gak ada lantainya. Rumah Iis nggak ada lantainya? Di tanah. Kalau aku boleh tahu, Iis masih ingat nggak? Tahun berapa? Lupa? Udah lama? Nanti Iya. Iya. Apa Iis mau bilang apa?
Ii sayang ibu, Ii sayang Umi. Iya. Nanti kalau kita ketemu Umi, Iis, kita sampein ya. Iis nggak usah sedih. Nangis mulu deh. Korban bully ini mah. Hah? Nggak buat tisu ya? Di Hah? Taruh. Jadi si sini anak usia remaja ya, yang tadi gue udah jelasin. terus salah dua SMP 14 tahun. 14 tahun pas di SMP. 14 tahun. Kayaknya sebelum dia ngelakuin itu pun dia sekolahnya putus dulu. Jadi kayak sempet sekolah terus putus. Kan? Yang gue bilang di Bang sini ada perumahan. Zamannya lo tinggal di sini. Itu kan yang perkampungannya itu yang emang masih bener-bener kampung banget kan. Iya. Yang masih ada balai-balai gitu loh. Zaman Kayak dulu gitu. banget. Nah itu kayak di masa itu gitu. Tapi gue nggak bisa ngasih penjelasan pasti itu tahun berapa. Nah si Iis ini kalau dari dia cerita gimana Wi? Tadi dia cerita tuh, jadi dia tuh benar-benar kayak sering dikatain sama temen-temennya, teman rumah, teman sekolah. Jadi karena kalau yang tadi dari yang gue lihat nih ya, sekolahnya itu memang gak jauh dari rumahnya, jadi rata-rata teman sekolah sama teman rumah tuh sama. Terus ya kayak gitu. Terus dia tuh sering dikatain karena dia malu, karena dia sering dikatain kalau bapaknya tuh tukang gali kubur segala macam. Terus dia malu, dia ya intinya minder lah kalau dia tuh kekurangan ekonomi. Tapi di situ abahnya bilang gitu, ya kamu jangan malu karena abah tuh nggak mencuri gitu, pekerjaan abah tuh halal gitu. Ya mungkin namanya anak seusia segitu ya, terus perempuan gitu, lagi nggak bisa Iya. belum bisa berpikir panjang, belum bisa berpikir secara luas. Nah gue klarifikasi dikit tadi, maksudnya dari si Iis ini kayaknya bukan dia malu karena ayahnya seorang tukang gali kubur profesinya, tapi lebih kepada dia tuh karena dikata-katain temen ya. Kalau untuk malu sih kayaknya dia enggak, tapi karena tekanan dari lingkungan terdekat daerah rumahnya gitu. Jadi bisa dibilang Iis ini nggak punya teman karena mungkin waktu itu ya anak-anak usia segitu gimana sih, kita juga pernah ngerasain yang namanya diledek-ledekin temen. Tapi dia ini yang jadi faktor terbesarnya akhirnya Iis melakukan hal itu di usianya yang masih sangat belia itu karena apa, dia nggak ditemenin sama sekali. Iya, nggak punya teman sama sekali gitu. Mungkin informasi tadi yang kita terima dari warga sekitar maupun security sekitar itu bukan karena Iis mengganggu, tapi karena mungkin memang nggak sengaja aja gitu Iis terlihat gitu. Atau bisa jadi suara-suara rintihan Iis ini karena mungkin ada emosi yang nggak pernah keluar dari dalam dirinya Iis gitu. Alhamdulillah hari ini gue sama Uwi bisa ketemu, bisa ngobrol sama Iis, walaupun balik lagi gue sama sekali nggak bisa bantu Iis gitu. Nah di sini pelajaran buat adik-adik mungkin yang di rumah untuk tidak membuli sesama teman. Jadi kalau bisa tuh berteman sama siapapun, tidak peduli apa profesi ayahnya, bagaimana kondisi keluarganya, karena setiap orang, gue percaya bahwa nggak ada yang ingin dilahirkan dengan kekurangan sesuatu apapun, entah kekurangan fisik ataupun kekurangan ekonomi. Cuma kita tidak bisa menentukan takdir atau jalan hidup kita. Kalau emang dari yang di atas dikasihnya seperti itu ya seperti itu. Cuma namanya manusia mungkin diwajibkan untuk berusaha, diwajibkan untuk lebih keras, lebih giat lagi. Terus menurut gue, apapun profesi orang tua kita, selagi orang tua kita tidak mencuri, tidak membunuh, itu hasilnya halal. Orang tua kita kerja keras untuk menghidupi kita gitu. Jadi janganlah gitu kalau karena profesi adik-adik yang di rumah ngejauhin teman, ngata-ngatain teman, menghina teman gitu. Karena
adik-adik harus belajar memposisikan diri kalau kalian di posisi orang yang kalian hina, di posisi orang yang kalian katain. Itu rasanya sakit banget sampai akhirnya Iis, anak remaja usia 14 tahun mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Jadi Iis pada malam itu ditemukan sudah tergelantung di pintu. Jadi pintunya itu, tahu nggak sih lu yang masih kayu tebal segini-gini? Iya. Jadi atasnya kan kayu tuh, jadi ditemukan udah ngegelantung di sana karena nggak kuat. Jadi inilah yang gue sesalin gitu. Gue masih sering kali banyak mendengar di sosial media itu korban bully. Ada yang sampai sakit, ada yang sampai nggak mau bergaul sama sekali, bahkan ada yang sampai seperti ini banyak kejadiannya. Itu kurangnya kita edukasi, bersosialisasi untuk nggak mandang hal apapun itu harus banget diterapin. Jangan sampai dari ucapan kalian yang menurut kalian gak seberapa, tapi dampak dan efeknya itu sangat besar untuk orang yang mengalami. Jadi trauma itu jadi kayak besar banget. Gitu, karena ya yang tadi gue bilang profesi abahnya Iis itu halal. Halal banget. Dan dia bekerja tuh sekuat tenaganya untuk menghidupi Iis dan keluarganya. Tapi coba deh bayangin betapa hancur orang tuanya. Dia udah berusaha nih ngidupin anaknya dengan bekerja, nggak kenal panas, nggak kenal hujan, tiba-tiba dia harus menemukan anaknya kayak gitu. Coba bayangin. Jadi menurut gua di video kali ini sangat besar pelajarannya. Jangan pernah ngata-ngatain. Pokoknya lisan tuh paling banget harus dijaga, karena lisan itu bisa terjadi hal apapun yang tidak kita inginkan. Gitu. Nah, gue mau ke sana karena ada Iis udah jauh, ada di sebelah sana. Tapi emang sampai sekarang juga masih bisa dibilang desa banget sih. Namanya aja viral, bukan rumah. Iya. Gue barusan coba pamit sama Iis dan minta maaf kalau gue nggak bisa banyak bantu apapun. Paling nggak Iis sudah bisa mencurahkan isi hatinya yang mungkin selama ini nggak ada orang yang tahu kenapa Iis sampai nekat melakukan hal itu. Gitu. Jadi gue juga sekalian pamit ke sahabat Putri Alfian karena waktu udah hampir pagi, udah mau menjelang subuh. Pesan-pesan gue diingat buat adik-adik yang nonton video Putri Alfian kali ini, tolong untuk tidak menghina kekurangan orang lain, entah kekurangan fisik ataupun kekurangan ekonomi. Hal apapun berteman secara baik-baik aja, jangan sampai melukai hati orang lain. Itu kan? Kalau gitu gue Putri Alfian, gue Wi, kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.